Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Farhan. Baik, di sini saya akan mengasih tutorial cara mengecekkan mobil X-Trail. Ini mobilnya apa ya? Orang yang mau mobil murah, terjangkau. X-Trail itu harganya terjangkau. Jadi mungkin kalian ingin memberi X-Trail tapi bingung cara pengecekan yang bagaimana. Nah, solusinya saya buatkan. Ini saya buatkan tutorialnya. Bagaimana cara mengecek mobil X-Trail agar tidak terkecoh saat membeli, saat biar tahu apa saja perbaikannya, apa saja minusnya. Saksikan videonya Mas Farhan berikut ini. Dadah. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan mobil X-Trail Nissan ya. Di sini tahun 2028. Nah, saya akan mengasih tutorialnya cara mengecek mobil ini agar kalian semua tidak terkecoh saat membelinya, apakah mobil ini masih bagus atau tidak. Kalau kita lihat body-bodinya terlebih dahulu. Ini tampak mulus kalau untuk body-body. Tampak luar itu masih mulus. Coba kita keliling apa ada yang mencurigakan apa tidak. Sebelum melakukan pengecekan kita lihat-lihat terlebih dahulu. Menurut saya ini masih bagus mobilnya. Ini meskipun sudah tahun 2028 masih terawat. Yang ini tampak luarnya, belum tahu nanti bagaimana isi dalamnya. Ini lumayan bagus. Ya gitu. Untuk mobil setua, ya agak tua-tua banget sih. Ini masih keluaran 2028, dikatakan tua ya tidak, dikatakan muda ya tidak juga. Ya agak tua, tapi belum tua banget kayak gitu. Ini mulus masih. Untuk cat-catnya tidak ada bekas laka kayaknya kalau ditampak dari jauh. Beset-beset, baret-baret minim sekali. Kayak gitu. Kita lihat apakah ada yang dempulan atau bagaimana. Apakah ada yang mencurigakan antar jarak body-body itu kalau sudah berbeda jaraknya atau mencurigakan. Kita cek apakah itu bekas dempulan atau bagaimana. Lihat catnya itu masih ori apa tidak. Biasanya kalau ori ada stiker kayak gini bawaan pabrik untuk X-Trail. Nah, kalau sudah repairan itu hilang stikernya. Kalau ini masih ada lengkap, bagus. Ulang ada kropos. Kalau bagian situ itu biasanya rawan kropos, jadi itu yang banyak di repair. Jadi kalau sudah habis stikernya itu di repair, itu bagian bawah juga biasanya rawan kropos. Kalau ini masih lengkap, bagus. Ini masih terawat. Cat-catnya kayak ori, ini masih orangnya terawat kayak gitu. Untuk eksterior mewah. Lihat bawahnya apakah ada kropos atau tidak. Ini minim sekali kropos, hampir tidak ada, bagus ya gitu. Ini cuman baret sedikit sekali, mungkin kegores atau ditabrak mungkin sama sepeda, tapi tidak parah, aman, masih tidak sampai penyok. Kita lanjut pengecekan eksterior ya gitu. Jok-jok masih bagus, bawaan pabrik. Ya gitu. Kita lihat sekarang, lihat speedometer apakah sering jalan atau tidak. Kita lihat speedometernya ini 75.000. Ini mobil termasuk jarang jalan tapi harus dicurigai. Biasanya itu dapat diputar. Nah, kita cara pengeceknya, kita lihat
jok-joknya masih bagus apa tidak, meskipun kilometernya sedikit, tapi joknya kalau sudah rusak ataupun setirnya sudah kusam, biasanya tidak berkulit jeruk lagi tapi halus, itu biasanya sudah sering jalan, itu tidak bisa dibohongin karena sering dipegang, akan membekas jejaknya kalau sering dipakai kayak gitu. Kita harus jeli untuk mengecek mobil, karena untuk speedometer itu bisa diputar. Cara mengeceknya ya dari jok ini apakah masih mulus. Kalau masih mulus berarti emang jarang dipakai. Itu dipegang tangannya di pintu, pegang tangannya apa sudah membekas, sering dipegang atau tidak. Jangan terkecoh dengan apa speedometer. Kita lihat power windows juga apakah berfungsi dengan normal, itu aman. Kaca normal semua ya gitu. Kita lihat tip-tipnya juga apakah normal, apakah berfungsi dengan normal, aman ya gitu. Terus interior ini bagus, terawat, orangnya merawat mobilnya. Di situ kita lihat mesinnya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, kita cek bagian mesinnya, ini termasuk bagus, masih kering, juga bersih, orangnya terawat juga. Kita lihat apakah ada rembesan oli atau apa kebocoran oli, kita cek terlebih dahulu. Harus hati-hati, harus jeli, mesin itu penting ya. Jangan sampai ada rembesan oli, tetesan oli, hati-hati kayak gitu. Kita coba hidupkan mobilnya. Habis ini kita dengarkan saja. Biasanya untuk X-Trail ini suaranya halus. Dengarkan. Untuk di sini saya pas mendengarkan mobil ini dihidupkan, enak, halus suaranya kayak gitu, tidak ada suara aneh. Untuk pengecekan suara aman untuk mobil ini, tidak ada masalah di mesinnya. Untuk lebih mendalam mengeceknya, buka tutup olinya. Nah, itu sulit, gak tahu kenapa ya, saya kasih tipnya saja. Kalau tutup olinya berkarat ataupun keluar asap, ini saya coba lagi belum bisa. Lihat saja kalau ada asap atau apa, diwaspadai. Yang penting dilihat olinya atau berlumpur atau berkerak. Biasanya itu pakai oli palsu ataupun telat, biasanya akan keluar kayak gitu. Tuh biasanya lihat juga olinya apakah kental atau encer. Kalau encer itu oli palsu, kalau kental, lebih kental, hitam, pekat, itu biasanya pakai oli kardan agar suaranya mesin halus. Kita lihat itu kipas, jika nanti dihidupkan biasanya hidup semua. Untuk AC, kalau menghidupkan AC harus berputar semua ya gitu. Kita hidupkan, habis ini hidupkan AC biar tahu ya gitu. Untuk pendinginannya, ini lihat tulang-tulang pada kap masih simetris atau tidak, apakah sudah ada yang mencurigakan. Kalau takut bekas laka atau tabrak dari depan, ini aman, tulang-tulangnya masih bagus, lengkukannya tuh, kelap masih ada, bolongan masih simetris, berarti aman, tidak ada riperan. Kalau sudah riperan itu bolongan sudah tidak bagus, itu masih lengkap semua.
tidak ada yang berbeda. Itu aman, baut-baut aman, bolongan masih bundar, bagus, berarti tidak ada bekas tabrak. Kita hidupkan AC-nya hidupkan, melihat kipasnya. Nah, itu kipasnya kita lihat. Dimatikan lagi sama anak-anak ini. Kita coba hidupkan lagi. Nah, kita cek itu jika sudah dihidupkan AC-nya, kipasnya akan muter. Itu kelihatan, itu hidup, ada 2 kipas hidup semua. Biasanya ini harus nunggu berapa saat. Jika sudah waktunya putar, itu akan berputar juga. Biasanya nunggu panas dulu untuk kipas itu. Kalau satunya itu buat AC, pasti langsung jika saya hidupkan langsung berputar. Itu AC nya, satunya untuk pendingin itu. Kita lihat kelap-kelap itu juga harus bagus, tidak ada sobek. Ini sudah ada sobek, kita diganti ini juga. Dan untuk pengecekan mesin kayak gitu. Untuk mesinnya ini sudah bagus. Cek di dalam AC nya juga bagaimana, apakah masih dingin atau tidak. Rasakan angin yang keluar dari AC nya kayak gitu. Harus detail ya. AC juga kalau sudah parah menghabiskan banyak juga untuk perbaikannya. Ya gitu untuk pengecekan mesinnya. Habis ini kita cek kaki-kaki. Kalau sudah mesin mungkin sudah cukup pengecekannya kayak gitu. Pengecekan kaki-kaki juga penting agar kita tahu kondisi mobilnya. Soalnya jika kita tidak mau cek kaki, takutnya ada yang rusak, terotnya bagaimana kayak gitu. Kita cek secara berkala, test drive aja, minimalisir kecewa saat sudah jadi. Kita coba saja pelan, cepat, apa ada perbedaan kayak gitu untuk mobilnya. Biasanya kalau sudah terotnya geliyeng, sudah tidak enak itu. Kita coba test drive transmisinya gimana, ada jedak-jeduk apa tidak, enak apa tidak. Untuk ini aman ya, tidak ada masalah. Ini kita lanjut gaskeun, dicek drive, kita coba maju mundur kayak gitu, terus dicek dengan kecepatan agak tinggi. Setirnya bagaimana, apakah ngular, maksudnya ngular itu tidak jejak tumpahannya kayak gitu. Ya gitu ya, untuk cara pemakaiannya ya dirasakan sendiri apakah enak atau tidak. Untuk pengecekan mobil X-Trail ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.